Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu Guru untuk meluangkan waktunya. Kegiatan kita pagi ini pengimbasan dalam komunitas belajar kita, yang mana merupakan kegiatan mingguan di komunitas belajar Sibalireso. Kemudian untuk kegiatan pengimbasan atau berbagi praktik baik hari ini, itu merupakan kegiatan lanjutan dari saya setelah mengikuti pelatihan Gemini Academy yang kurang lebih 1 bulan. Mengikuti pelatihan ini, kemudian tugas akhirnya itu melakukan pengimbasan kepada rekan, baik itu di komunitas belajar dalam sekolah maupun di luar sekolah atau instansi-instansi lainnya yang sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kegiatan hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama, mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Kemudian mengenal Gemini itu sendiri dan cara membuat prompt yang efektif. Kemudian bukti karya dalam memanfaatkan Gemini. Saya pikir Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar sudah tidak asing lagi dengan istilah bukti karya. Jadi outputnya nanti setelah kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini kita akan membuat satu bukti karya yang nantinya akan di-upload di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya AI dalam kehidupan kita dan lebih spesifiknya Bapak Ibu Guru dalam proses belajar mengajar, baik itu mempersiapkan pembelajaran pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, pelaksanaan evaluasi, ini sangat bermanfaat. Bisa kita gunakan teknologi kecerdaan AI yang menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, boleh kita lihat ada beberapa hal yang bisa diperhatikan atau ada istilah, ada phishing dan machine learning. Nah, di Gmail itu menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menyaring spam. Kalau kita lihat di aplikasi atau di Gmail kita, terkadang ada langsung masuk emailnya di spam. Itu semua merupakan proses kerja daripada kecerdasan buatan. Kemudian ada machine learning yang ini yang mampu mengorganisir email untuk mengidentifikasi yang mana pesan prioritas. Ya. Kemudian ada hiburan. Ini hiburan terkadang kalau kita menonton YouTube ataukah itu TikTok, terkadang ada istilahnya pemrosesan bahasa alami. Kadang kita berpikir, kenapa muncul di FYP ku? Baru kupikirkan muncul di FYP ku, apalagi kalau sudah kita like. Itu yang akan muncul di FYP, di beranda TikTok kita, itu karena adanya pemrosesan bahasa alami dari kecerdasan buatan tersebut. Kemudian selanjutnya secara bahasa, mungkin ini bisa dilihat Bapak Ibu apa pengertian daripada AI itu sendiri atau kecerdasan buatan adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Kemudian sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Saya pikir sebelum-sebelumnya Bapak Ibu juga sudah menggunakan kecerdasan buatan ini dalam merancang pembelajaran. Namun pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana Gemini AI ini dapat kita gunakan dalam aktivitas kita sebagai pengajar sehari-harinya. Namun perlu kita camkan bahwa AI ini tidak pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun dengan adanya kecerdasan buatan ini dapat menjadi alat
yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kita. Jadi biarpun secanggih apapun kecerdasan buatan itu, tetap membutuhkan keahlian daripada kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana mengolah informasi-informasi yang akan kita cari pada Gemini AI misalnya. Nah, di prinsip AI Google itu ada 7. Yang pertama, bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias, sebentar akan dijelaskan apa itu bias, kemudian aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, kemudian menjunjung tinggi standar ilmiah, dan tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, nah ini bias. Nah, bias ini seperti perkembangan teknologi baru yang lainnya. Nah, ini AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang berdampak negatif pada siswa dan guru. Bias yang dimaksud di sini adalah informasi yang tidak bertanggung jawab, karena tidak semua informasi yang dikeluarkan dari kecerdasan buatan tersebut itu valid adanya. Bisa saja dia menggunakan bahasa yang indah, mengeluarkan data, namun itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka diperlukan kita sebagai pengguna untuk memilah informasi mana yang tepat. Nah, seperti halnya dengan halusinasi dan akurasi. Kadang bahasanya bagus, misalnya siswa mencari, berikan saya informasi tentang sejarah ini dan itu. Informasi sejarah tersebut lengkap datanya, namun kalau kita cross check dari tahun, tanggal kejadian dan sebagainya, itu tidak sesuai apa yang sudah terjadi. Maka di situ peran kita sebagai Bapak Ibu guru dalam mendampingi anak-anak kita masih sangat dibutuhkan. Seperti yang dibahasakan tadi, AI ini tidak menggantikan peran dari Bapak Ibu guru, tapi membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian apa itu Gemini? Nah, Gemini ini merupakan produk dari Google yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kreativitas, produktivitas, bisa mengobrol untuk memulai merencanakan belajar, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau yang sering kita gunakan kemarin-kemarin itu ChatGPT, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tampilannya. Sebentar kalau Bapak Ibu kita akan membuka buka di Google Gemini, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian, nah ini juga bisa kita pin percakapan Anda. Misalnya tadi sudah ada diberikan solusi, misalnya berikan saya langkah-langkah untuk membuat modul P5. Misalnya sudah ada menurut tahu, bagus ini. Lalu tiba-tiba kita mau keluar atau mengambil pekerjaan yang lain, kita bisa pin terlebih dahulu supaya percakapan tersebut tidak hilang. Nah, ini jawabannya. Misalnya kita butuhkan data berupa tabel atau ini itu bisa diekspor. Nah, misalnya dalam bentuk tabel sudah dikasih jawabannya, bisa diekspor langsung dalam bentuk Excel. Misalnya berikan saya data dalam bentuk Excel, perintahnya dalam bentuk Excel, dalam bentuk tabel, nanti bisa langsung diekspor filenya dalam bentuk Excel. Seperti itu. Ini mengedit promptnya juga bisa. Kemudian, nah, mengapa prompt atau kalimat perintahnya itu penting? Nah, prompt atau perintah instruksi yang dituliskan ini yang akan berinteraksi dengan chatbotnya. Maka dari itu untuk memperoleh hasil yang maksimal, jadi promptnya ini harus lebih efektif juga. Nah, ada 4 komponen dalam membuat prompt efektif. Yang pertama, peran. Ya, tentukan peran yang diinginkan sesuai dengan tugas Anda. Misalnya pertama, kamu adalah guru matematika kelas 7 yang akan mengajar. Nah,
jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Saya ingin membuat modul ajar yang menampilkan aktivitas literasi dan numerasi. Format. Bagaimana Anda ingin respon yang ditampilkan dalam bentuk format Word dan sebagainya. Kemudian konteksnya atau batasan. Bantu model memahami batasan dan konteks prompt. Berikan saya untuk satu pertemuan dengan tujuan pembelajaran ini. Seperti itu, jadi spesifik, tidak bilang saja. Berikan saya modul ajar dengan pembahasan bilangan bulat. Itu tidak spesifik, nantinya tidak akan menampilkan aktivitas atau langkah-langkah. Jadi kalau perintahnya efektif, insya Allah hasil yang diinginkan sesuai. Seperti yang tadi saya berikan contoh, ini ada beberapa contoh. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 yang fokus pada pendidikan kontekstual. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Nah, untuk formatnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir, gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Untuk konteksnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8, ini lebih spesifik lagi, di sekolah menengah di Jakarta. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, dari contoh tersebut, itulah yang merupakan prompt efektif yang memberikan petunjuk atau instruksi yang spesifik. Ya, Bapak Ibu mungkin sampai di sini bisa dipahami apa yang dimaksud dengan prompt efektif itu, yang memuat persona, tugas, format, dan konteks. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut, atau bisa dipraktekkan langsung yang sudah on laptop dan saya terima kasih atas kesempatannya. Perlu diinformasikan bahwa saya pengguna Gemini. Kalau saya dulu kalau masih Gemini, saya Google Bar dulu baru Gemini. Saya dulu tertarik Gemini pas ada selebgram di TikTok mengatakan bahwa ChatGPT itu informasinya mungkin 2000 sampai 2020 sih. Tapi kalau Gemini dia sudah update sampai 2024. Makanya saya lebih tertarik dengan Gemini. Dan saya waktu awal menggunakannya, saya membandingkan Gemini dengan ChatGPT. Hasilnya kan? Iya, betul. Jawabannya beda. Jadi sampai sekarang saya menggunakan Gemini, dan saya juga kalau di guru saya juga tanya teman bagaimana sih mereka rata-rata pakai ChatGPT dalam menggunakan Gemini. Nah, yang tadi Ibu paparkan ada yang ingin saya mungkin membantu saya, ada ekspor tadi di sini. Saya sekarang menggunakan Gemini. Saya buka di Gemini, saya tidak ada. Mohon bantuan. Iya. Sebentar nanti insya Allah saya ke ini. Itu yang saya mau jelaskan tadi terkait data terbaru ya. Ya. Baik, ini terkait tadi data terbaru, karena pengalaman menggunakan kecerdasan buatan yang lain. Saya pernah waktu awal-awal kita terapkan kurikulum merdeka di sini, saya berikan saya ATP mata pelajaran matematika kelas sekian. Lalu muncul di situ data terbaru kami terakhir 2020. Mungkin yang Anda maksud bisa diperjelas lagi, artinya data yang ada di sistem tersebut belum up to date seperti yang kita terapkan saat sekarang ini. Sering itu saya coba gunakan seperti yang pengalamannya Ibu Ros tadi. Kemudian terkait formatnya tadi, insya Allah setelah ini pemaparan kita langsung praktek. Nanti di situ atau ditampilkan lewat sini sebentar ya, karena masih ada sedikit yang ingin dilanjutkan. Kita tampung dulu pertanyaannya tadi Ibu Ros. Terima kasih.
Nah, ini giliran Anda, kita akan praktek. Bisa mungkin sambil membuka, saya menghampiri Bapak Ibu yang membutuhkan petunjuk selanjutnya. Coba kita, ya bisa pakai HP juga, bisa pakai HP. Gemini, di Google saja, di Google. Ya, itu Kak. Bagaimana yang ada tadi ekspor kita, Pak? Oh, enggak ada ekspornya Kak. Kalau tidak dalam bentuk tabel. Ini nih. Ekspor data ke dokumen. Ya, ya. Ekspor data ke Excel ya. Ya langsung. Ya, langsung. Ke dokumen. Ini baru proses. Masuk keluar. Ya. Nah, bisa ini kita buka datanya. Ya. Iya. Bagus lagi kalau Excel langsung ini ya. Ya. Ini tadi pertanyaannya Ibu Ros, mungkin bisa saya tampilkan di depan. Bagaimana mengekspor data tersebut? Nah, anggap ini adalah prompt yang kita buat. Berikan saya penyebab dari masalah ini. Kami menyadari bahwa dan seterusnya ini kan sudah ada jawaban dari Gemininya. Untuk mengekspor di bagian bawah itu ada share and export. Nah, kita tinggal klik. Nah, bisa diekspor kalau datanya dalam bentuk kalimat seperti ini. Biasanya kan kita butuhkan untuk file dokumen atau dokumen ya, Word maksud saya. Nah, ini bisa kita langsung ekspor ke dokumen. Ya, sementara proses ekspor, nih, membuat dokumennya. Nah, setelah jadi, kita sisa membuka dokumen. Ini kan dia dokumen Google Dokumen ya. Kalau kita mau ubah ke Microsoft Word, sisa kita download atau unduh. Klik file, kemudian download. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait pertanyaan dari Ibu Ros tadi. Sudah bisa dipraktikkan, dicari apa kebutuhan kita di Gemini ini.